Sehat semua. Ada yang kenal ini siapa? Bunda Ayu atau mamanya Brian. Pohon diolah jadi apa? Kertas. Benar. Sebelum kita belajar ke inti cerita, bagaimana bisa ada sebuah buku yang keren, yang seru, yang serem, yang menakutkan, dan yang challenging. Gimana asalnya? Oke? Pertama-tama, orang hebat membuat buku bersama. Ini berasal dari kota Surabaya, Suro dan Adik-adik yang dari Surabaya, ada dari luar kota, apa dari Surabaya semua? Surabaya semua ya. Oke. Kita mempunyai nilai-nilai atau suatu prinsip pegangan hidup. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang setara, tanpa batas dan tanpa hambatan. Penerbit Serbajaya menghadirkan buku berkualitas yang dapat diakses oleh semua, dari kota hingga pelosok negeri. Kami percaya budaya literasi adalah kunci, dan setiap halaman buku adalah langkah menuju impian mereka. Mari wujudkan dunia di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih mimpi mereka. Serbajaya setia mencerdaskan anak bangsa. Karena buku adalah sebuah jendela dunia, dan semakin banyak membaca buku, semakin kita melihat dunia. Bunda Ayu bakal membagikan satu lembar kertas ke setiap anak. Nggak boleh disobek, dibuat mainan, dijaga, disimpan. Di akhir presentasi nanti akan ada game interaktif untuk diisi, dan hasil nanti akan jadi pemenang. Oke? Bagaimana perjalanan dari selembar kertas kosong itu dari gerbang rahasia percetakan? Pertama, coba beda dibacakan. Bisa? Satu, apa? Oke. Nomor 2, coba Alraf dibaca. Dan? Oke, ternyata banyak tahapannya ya. Pertama desain gambar dulu, kemudian cermat plat dan kertas. Yang ketiga, coba Kenjiro dibaca. Raksasa, sebesar apa raksasa ini? Jadi sebelum jadi sebuah buku dari lembar kertas itu, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 tahapan. Apa ini? Desain dan gambar. A. Pertama, kita menerima file cerita dan gambar ilmiah dari para pembuat naskah. Jadi di awal, sebagai penerbit percetakan, kita memiliki tim, yaitu seorang pengarang cerita. Kadang kita ketemu langsung, kadang mereka mengirim proposal via WhatsApp atau via email. Nah, dari situlah kita bakal memilih naskah-naskah apa yang bagus, yang bisa dicetak, yang bermanfaat isinya untuk adik-adik semua. Yang kedua, penulis atau pengarang buku adalah si pembuat naskah. Biasanya para penulis nama mereka pasti tercantum di bagian atas buku. Jadi di sila tempat para penulis Serbajaya di ACC. Untuk ini tulisnya adalah Puput Mugiati. Dan misalnya untuk ini penulisnya adalah Muhammad Abi Tofani. Bunda Ayu bagikan ya. Naskah apa pertama kita terima? Yaitu sebuah naskah tulisan saja tanpa sebuah gambar. Boleh dilihat dibagikan kemudian. Ini adalah yang kedua yang kita perlukan apa? Coba Brian dibacain. Apa yang teman? Ilustrator atau desainer grafis adalah si pembuat gambar yang indah. Oke. Nah, setelah kita menerima tulisan, bagaimana caranya biar seru, biar fun, biar nggak membosankan, biar nggak bikin tidur, biar bikin kita selalu penasaran apa gambar selanjutnya di buku itu, yaitu adalah para ilustrasi. Ya. Ilustrasi adalah hasilnya.
orang yang bekerja namanya ilustrator. Desain grafis adalah hasilnya. Desainer grafis adalah orang yang mendesain. Nah, sekarang yang ketiga, coba Kak Bilkis dibacakan. Kita perlu apa yang ketiga? Benar. Setelah jadi buku, lihatnya dikali. Ensiklopedia mengenal angin, seru gak? Ternyata angin yang kita rasakan itu ada asal usul muasalnya, gak hanya berhembus. Apakah dari langit ke bumi? Apakah dari timur ke barat? Apakah dari bawah tanah ke atas? Atau habis makan keluar angin? Dari mana angin itu? Jadi editor setelah sebuah naskah kita terima, kita lagi ya, naskah diterima, kita pilih judul yang bagus dan bermanfaat dari seorang penulis, kita cari ilustrator dan dengan grafis untuk memberi gambar yang indah dan seru supaya tidak membosankan. Harus ada editor untuk mengecek ulang apakah ada kesalahan teks, apakah ada baca tidak kelihatan, apakah kalimatnya salah, apakah arti bahasa Inggrisnya keliru. Nah, disitulah editor berperan untuk mengecek sebuah naskah utuh yang sudah terima dan ilustrasi, apakah seluruh ilustrasinya dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan disinilah kita mengkoreksi hal-hal yang kurang benar dalam naskah itu supaya menjadi naskah yang sempurna. Ternyata dari sebuah naskah ini kita menemukan 3 macam profesi pekerjaan dari sebuah naskah yang keren dan seni, ya kan? Coba Alessa dibacakan satu siapa saja. 1 yaitu seorang dua seorang, terus 3 seorang editor. Nah, sekarang mulai coba. Ada selanjutnya ya, siap ya. Siapkan plat dan bunga kertas. Apa itu plat? Ada yang tahu apa itu plat? Tidak. Apa itu? Apa yang nggak bisa ngomong huruf R? Bukan ya? Itu plat apa pelat? Hati-hati ya, ini agak tajam ya. Jadi kalau dibagikan buat melihat, pegang sampingnya aja, oke? Kalau naskah cerita yang sudah dicetak itu sudah di layout. Kita layout dulu, kita filmkan supaya nanti kalau tercetak halamannya akan sesuai. Bila ditutup jadi buku, halamannya akan sesuai. Jadi setelah halaman 1, 2, 3, 4, kemudian halaman berapa? 5, ya 6. Kalau layout susunan tatanan buku nggak sesuai, nanti setelah halaman 5 di halaman 17 siapa yang membaca? Nggak bisa kan ya? Dan kita juga memiliki mesin panas dengan kekuatan cahaya sangat panas. Layout tersebut dipindahkan dengan mesin berkekuatan cahaya atau panas, bahkan ditutup oleh tirai supaya nggak ada udara yang masuk, sehingga menempel pada plat besi. Jadi naskah ini yang nggak bisa lepas tertempel di plat besi dengan sempurna. Nah, plat yang Bunda Ari bawakan hari ini versi kecil ya. Versi bila mana satu halaman folio atau plato dilebarkan setara dengan ini. Kalau mesin raksasa sebenarnya maka akan seukuran 10 kali kertas ini, sebesar ini. Siapkan gulungan kertas setinggi badan adik-adik sekarang. Nah, kita coba ya. Simsalabim abrakadabra. Nah, nanti sebenarnya gambar ini setingkat 3 kalinya AU, bentuk aja sendiri. Mesin raksasa, ya, ini yang bawah, ini yang bawah ya. Mesin raksasa, nah, satu ini plano udah selebar
9 kali folio. Ini dibuka untuk 3 ukuran, 1, 2, dan 3. Jadi supaya bisa dibawa ke kelas. Oke? Jadi yang pemenangnya hampir semua ya lebih tinggi ke atas oleh mesin raksasa yang akan dicetak dalam mesin. Good. Ini namanya kertas CD atau kertas buram, yaitu kertas yang setipe dengan koran sehari-hari di rumah kita. Lihat ya. Nah, ini adalah kertas buram atau kertas koran. Dicetak raksasa. Nah, ada apa di sini? Plat besi besar tadi berisi naskah siap cetak dan hubungan kertas yang panjang tadi dimasukin di mesin raksasa. Besarnya mesin itu bisa 2 kali kelas ini. Bahkan ada yang 4 kali kelas ini. Seperti Jawa Pos, seperti Yudhistira, Erlangga gitu ya. Mereka sudah memiliki mesin sepanjang ujung sana sampai ujung sini. Yang bergandengan sebesar itu. Kalau untuk level Surabaya, penerbitannya Serbajaya, mungkin mesinnya sebesar 1 atau 2 ruang kelas saja. Sehingga mesin ini ada tambahan baru di dalamnya, yaitu tinta. Tinta menyemprotkan warna-warni di atas gunungan kertas tebal. Mesin ini menyemprotkan titik warna super kecil, namanya pixel. Titik warna kecil ini dan digabung-gabung menjadi warna-warni Nijikuhi Bini. Tapi tahukah kalian semua bahwa warna pelangi itu hanya berasal dari 4 warna dasar. Pelangi, mari kita mengenal 4 warna ajaib, oke? Nah, warna apa aja itu? Ada hasil cetak cover dari tim Serbajaya Surabaya yang membedakan hasil warna biru, pink, kuning, dan hitam. Tapi sedang mengisi perjalanan ke sini, ya, ini menyusul ya, karena ada tertinggal. Nah, warna pertama, warna biru muda atau kita kenal istilahnya dalam penerbitan yaitu warna cyan. Nah, betul. Merah muda atau warna magenta. Magenta adalah istilah digunakan di pencetakan warna merah muda. Di tahap pertama, sebuah mesin akan keluar warna biru dulu. Jadi hanya warna biru seperti ini. Ya, jadi biru aja. Apa tuh? Di naskah hanya keluar warna biru saja. Oke? Lalu ditambahkan dengan magenta, kita tambahkan tahap ketiga yaitu warna kuning atau yellow. Untuk apa warna yellow biasanya? Pisang. Bulan. Berarti yang jawab pisang adalah pisang. Ya. Yang terakhir adalah hitam. Bahasa hitam apa? Kenapa kok disilasikan sebagai ki? Apa itu ki artinya dia? Kunci ini hitam adalah warna kunci. Dengan setelah pewarnaan cyan, magenta, dan yellow ditambahkan hitam, warna sempurna. Muncul semua warna-warni yang ada di sebuah buku adalah sebuah kunci akhir pewarnaan di sebuah mesin raksasa agar semua warna muncul. Karena itu hitam tidak disebut sebagai black tapi ki, yaitu warna kunci. Penjilitan dan pemotongan buku. Nah, setelah diwarnai, masa kita terima buku lembar besar lagi dan dibawa pulang nggak? Bisa. Bisa dibawa pulang nggak kalau ada buku selebar alun? Nggak bisa. Ya, harus ditekuk, dijilidkan 10 halaman dan dipotong agar bisa dibawa pulang. Jadi apa? Kalau jadi buku sekecil ini, lihat. Ya. Tapi buku ini sebenarnya berasal dari lembar kertas sebesar ini. Dengan numerasi yang dibuat dan ditekuk sesuai urutan. Jadi nomor itu penting, halaman itu penting. Kalau beda halaman di bawah setiap buku, maka saat kita memilih ini akan salah halaman. Nah, ini terlihat bentukannya dan dikelilingan. Ya. Dan ini yang sudah jadi setelah dijilidkan. Lihat, di sisi sini ada lem
dan bagaimana buku berbentuk. Ini adalah land bending. Kemudian ini adalah detektif buku. Pada kantor kita juga punya profesi sebagai seorang detektif. Ya, itu kita sebut juga sebagai quality control atau tugas kontrol kualitas bertugas memeriksa setiap cetakan secara teliti. Mereka mendeteksi mencari teman-teman. Jadi buku yang dia punya ini harus lolos seleksi detektif buku. Kita punya proses sebagai quality control. Tidak boleh ada halaman yang salah, tinta yang tercecer, atau jepretan yang tidak lengkap, atau potongan yang miring. Semua harus bagus, sempurna, 100% siap untuk dijualkan di pasar. Oke? Ya. Kita sekarang zaman globalisasi, zamannya dua macam pasar, yaitu online dan offline. Tahu pasar online itu apa aja? Kopi. Nah, mari kita jelajahi hasil karya buku hebat penerbit Subajaya. Ternyata penerbit Subajaya ini memiliki berbagai macam jenis buku. Gak hanya itu saja, kita memiliki 4 jenis buku. Yang pertama adalah edukasi dan pendidikan umum. Nah, di sini sebagai pendamping utama dan pelengkap, kita memiliki buku edukasi dari PAUD, TK, SD, SMP hingga perkuliahan. Rumus SMP, rumus SMA, kamus kedokteran yang menjadi dokter, rumus SD, PAUD dan TK, bahkan buku di masa emas anak sebelum sekolah, yaitu membaca ala Montessori. Kita semuanya ada. Ya, kita juga punya dongeng dan ensiklopedia cilik, yaitu kita ada seri fabel hewan, kita ada sains, kita rakyat, bahkan profesi. Nah, berikutnya kita juga ada kreativitas anak. Apa itu kreativitas? Untuk mengguping, menempel, origami, dan mewarnai. Imajinasinya lebih meningkat. Kita juga ada buku agama, cara sholat, iman, Islam, akhlak, asmaul husna, membaca dan berhitung juga ada. Oke? Jadi penerbit Subajaya ini memiliki buku anak, buku dan agama. Estimator sang jago matematika. Siapa yang jago matematika di sini? Angkat tangan. Aku lupa ya. Oke, lumayan teman. Nah, sebelum kita menjual buku Subajaya, memberi harga pada buku ini, kita harus mengestimasi dengan benar, dengan baik berapa harga yang harus diberikan supaya tidak merugi. Jadi semua yang dipakai, jasa pengarang, jasa ilustrasi, jasa editor, jasa quality control, bahkan bahan-bahan dipakai, pelat besi, tinta, kertas, cover, semua harus dihitung supaya bisa memberikan harga untuk penjualan. Nah, hasil penjualan namanya omset. Nah, dikurangi oleh seluruh biaya produksi yang disebutkan oleh Mama Bria tadi. Menghasilkan apa? Menghasilkan keuntungan. Nah, bahwa sisihkan sebagian untuk kita dan sebagian lagi untuk disedekahkan. Nah, keutamaan memberi manfaat bagi sesama. Sebaik-baik manusia dan paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kita adalah makhluk sosial yang harus saling membantu orang lain. Kita akan bermanfaat bila kita dapat memudahkan meringankan beban orang lain. Dan itu menjadi amal jariah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan terputus hingga kita di akhirat nanti. Oke? Dan apa itu? Coba kita berbareng. As mayora harus dipahamkan. Kita ucapkan bersama-sama ya. Satu kelas serentak. 1, 2, 3. Aku dilahirkan untuk hal-hal yang besar. Lebih dari dengan empat tembok rumahku. Lebih dari dengan harta perusahaanku.
Setelah itu, setelah beribadah, apapun yang kita lakukan akan mendapatkan pahala. Itu keutamaan pertama. Yang kedua, akan Allah bantu. Dan Allah adalah pemilik bumi dan luar angkasa. Jadi, selama kita berdoa, usaha keras dan pantang menyerah, insya Allah cita-cita semua akan tercapai. Jadi, jangan lupa selalu berdoa setiap kegiatan. Kita ingin menyalakan literasi di seluruh pelosok Indonesia. Mengapa kita bertindak? Karena banyak minat baca yang sedikit. Jadi di pelosok provinsi Papua, NTT, Sumba, banyak anak nggak punya buku bacaan, atau bahkan baju seragam, atau atap yang untuk sekolah karena hujan kena panas, atau bahkan ke sekolah nggak punya sepatu, nggak punya lampu benar. Dan bahkan satu buku bagus ini hanya dimiliki oleh puluhan anak. Bayangkan bagaimana literasi bisa meningkat dengan hal seperti itu. Kita komitmen Universitas Jaya, United Nations Education Social Cultural Organization yang bekerjasama secara internasional dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, yang meminimalkan setiap anak memiliki 3 buku dalam setahun dibaca. 3 buku dalam setahun. Bagaimana mereka bisa meningkatkan literasi menjadi generasi yang kritis, berwawasan luas, dan akan tumbuh menjadi calon-calon penerus bangsa. Caranya, Serbajaya bertekad untuk memberikan akses buku berkualitas secara gratis, berdonasi ke tempat-tempat tertinggal, terdepan, dan terluar yang minim fasilitas perpustakaan. Program CSR Serbajaya, atau CSR, yaitu Corporate Social Responsibility, bertanggung jawab pada masyarakat luas dari kota, provinsi hingga nasional. Penerbit Serbajaya Surabaya kini bekerja sama dengan Playland Biji. Juga ada sumbangan ke pelosok-pelosok negeri di tempat-tempat yang tercapai. Dan hal ini sudah berjalan sejak tahun 2008 dari Kecamatan, dari NTT, Papua, Sumatera yang habis kebanjiran itu ya. Kita dapat mengirim ke semua tempat setiap bulannya dan semua dilakukan oleh Serbajaya. Inilah bagaimana bahwa setiap profesi harus dapat memberikan manfaat bagi sesama. Jadi makhluk yang bermanfaat untuk semua. Apapun itu, apapun profesi itu harus memiliki nilai sosial yang tinggi. Ya, pendidikan buku adalah anak-anak yang mencintai buku dan menerapkan kebaikan isi buku dalam kehidupan sehari-hari. Kita memiliki 12 tema keren di sini. Bergilir satu persatu dari sini untuk mengambil buku favoritnya, ya kan? Dan sudah mengambil, tolong dibaca dan ditulis di kertas apa yang sesuai